perubahan iklim yang terjadi akibat ulah kita itu akan punya masa akhirnya pada suatu masa di mana yang menyebabkan itu terjadi itu perlahan-lahan itu berkurang, perlahan-lahan hilang. Jadi penyebabnya perlahan-lahan itu hilang. Kita tidak bisa bilang bahwa itu seketika bisa dihilangkan, enggak. Kalau seketika bisa dihilangkan, ya kita menghentikan kehidupan kita sendiri sebetulnya pada saat ini. Jadi bisa, misalnya yang paling kentara kan sebetulnya karena konsentrasi CO2 di atmosfer yang naik terus nggak bisa dihentikan kenaikannya, ya kan? Targetnya itu kan kalau hitungannya ilmuwan itu CO2 di atmosfer targetnya maksimum itu 350 ppm berhenti, gitu, berhenti. Itu pun nanti akan ada 3 senario. Kalau 350 ppm dia akan terus naik, dia akan stabil, maksudnya suhu gitu ya, suhu dia bisa akan terus naik, dia akan stabil atau dia bisa akan menurun tergantung tindakan manusianya, tindakan kitanya, kita melakukan apa di 350 ppm itu. Kita tiba-tiba punya kesadaran yang sangat tinggi sehingga kita membuat sebuah perbaikan yang banyak, menanam pohon, macam-macam lah dilakukan gitu ya, manen air, konservasi segala macam. Ada potensi itu untuk turun atau stabil paling tidak. Tapi kalau kita diam aja ya kemungkinan akan terus naik. Sayangnya ini adalah bitter news gitu ya, sayangnya sekarang angka 350 sudah dilampaui dan kita sudah mencapai 420 ppm dan kemungkinan akan terus naik. Itu pahit memang, tapi saya harus ngomong faktanya seperti itu, harus saya omongkan faktanya. Itu terus naik sekarang. Artinya apa? Artinya ya memang kita belum mencapai critical mass, jumlah massa di bumi yang mencapai sebuah jumlah kritis sehingga bisa mengubah keadaan secara keseluruhan. Tapi kita kan bisa menjadi embrio-embrio yang mengubah itu. Ya, akhirnya bagaimana kita serahkan ke bumi nanti akan seperti apa? Ya, kita serahkan ke alam akan seperti apa nanti pada akhirnya. Tapi saya punya keyakinan yang akan dinilai adalah apa yang kita perjuangkan sekarang. Apa yang kita perjuangkan. Itu saya kira akan jauh lebih bernilai daripada nanti melihat hasilnya. Tadi Mbak Moni tadi bagus sekali menceritakannya, ya. Ceritanya apik banget itu Mbak Moni gitu. Masa tahu ini loh, berdedek. Tenanan ini. Sebelum ini tenanan ini. Dengar Bapak presentasinya. Mbak Moni tadi cerita, yang penting sudahlah kita berhenti nyalahkan orang, masing-masing dari kita itu berbuat apa. Kita bisa berbuat apa, hasilnya seperti apa, itu nanti urusan belakangan. Kita berbuat dulu, masih berbuat disalah-salahkan ya tetap aja berbuat. Gitu. Terus aja, jangan berhenti. Gitu. Sejauh tadi apa? Cakupan apa yang kita mampu kita berbuat sejauh itu sih. Jadi maafin ya Renka, jawaban saya nggak memuaskan gitu. Tapi ya itu yang harus saya sampaikan, realitasnya memang seperti itu. Pada akhirnya kerusakan itu ya berbalik ke kita sendiri ya Pak. Hancuran manusia itu sendiri. Ya. Itu kan proses. Kalau orang Jawa itu bilang condro sengkolo. Nah, condro sengkolo itu adalah proses perputaran, siklus perputaran gitu. Kita berbuat sesuatu kemudian berdampak ke sini, kita berbuat A berdampak ke B, ke C, ke D, ke dan seterusnya balik lagi ke A, yaitu kita sendiri yang kena. Semua proses alam itu seperti itu.
siklus. Itu ya. Oke, terima kasih Pak Agus untuk jawabannya. Nah, oke, kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Siapa yang di sini yang ingin bertanya, silahkan angkat tangan, sebut nama dan asal. Yang ingin bertanya ke Pak Agus maupun Mbak Monik, silahkan. Mau nanya ya? Apa tuh mau nanya? Nanya? Ayo, siapa? Ayo, siapa yang mau nanya? Tunjuk-tunjuk nih. Ini kayak di ruang kuliah ini, begitu. Begini soalnya. Siapa yang mau nanya? Semua nunduk. Begitu udah beres kelas nanti semua nanya. Nanya. Kamu tadi kok begini. Kenapa nggak tadi aja? Atau ada yang mau sharing nih tentang aksi yang udah teman-teman lakuin untuk bumi sekecil apapun itu. Contohnya mungkin nah sampah ya tadi yang Mbak Monik bilang, hal-hal kecil seperti itu, atau misalnya membuat kompos di rumahnya masing-masing, itu juga salah satu bentuk kita untuk peduli dengan bumi. Ada yang mau sharing nggak? Atau ada yang ngerasain, udah mulai ngerasain sekarang kayak ini bener lagi, maksudnya kualitas udara hancur lebur, saya sampai misalkan gitu, udah sampai batuk-batuknya udah tahu banget. Anak kecil kan sekarang banyak yang ISPA kan, udah sering-sering juga. Apa sini? Saya Cindy dari Wilahda Foundation juga sih, tapi karena tadi habis dengar cerita dari Bapak Agus sama Mbak Monik itu kan sama Cirenika juga lah ya, maksudnya kerasa banget cinta sama rasa cintanya itu kelihatan banget sama alam gitu kan, sama lingkungan, sama pohon. Nah sebenarnya kalau saya sendiri sih tipe yang sebenarnya bukan mengikhlaskan, jadi emang kayak tipe yang udah nanam pohon tuh kayak aduh selalu gagal, udah males gitu. Sebenarnya tipe yang kayak gitu juga orangnya. Nah gimana sih cara atau apa sih mindset yang dibuat oleh Bapak atau Mbak Moni atau Cirenika sendiri dalam menjaga cinta itu gitu? Karena kan tadi kayak ada perlu mengikhlaskan, mencintai, dan akhirnya berusaha lagi, itu kan perlu mindset ya. Apa sih sebenarnya yang jadi mindset dari Bapak, terus Mbak Moni, terus juga Cirenika itu? Personal aja sih, nggak apa-apa. Mindset, kalau nggak ditanam lagi, tanam ulang dimarahin donatur. Relate banget ya. Nggak, mau realistis kan, mau realistis. Awalnya gitu. Awalnya gitu, dan nggak apa-apa misalkan teman-teman bilang, oh jadi ini cuma karena nanti dimarahin donatur. Itu jujur-jujuran, awalnya gitu. Awalnya loh ya. Motivasinya gitu, motivasi kapasitas rendah lah ya. Kapasitas rendah, cool gitu. Pertama dimarahin orang nih, udah pada ini, nanti kan kita harus kasih laporan 2 tahunan. Mana pohonnya nggak ada gitu awalnya. Sampai lama-lama karena udah sering gitu cek lapangan, aduh mati lagi nih banyak, aduh mati lagi gitu. Kan kita kan kalau di Jakarta memang timnya kecil ya. Jadi dia lagi yang akan ke lapangan, akan ke Kalijodo, akan ke Cipinang, jauh-jauh gitu kan. Terus lama-lama dari kapasitas rendah itu mulai mikir gitu, mulai mikir kayak udah mulai ngeliat lingkungan kan, oh ini parah banget sih, emang harus sih gitu kan. Karena kita pertama takut dimarahin, karena sering dateng, sering lihat tanahnya, oh ini berantakan banget. Jadi memang motivasi itu bener kata Pak Agus, gak perlu yang mulia-mulia dan besar-besar dulu, asal udah lakuin dulu. Ketika lakuin seiring berjalannya waktu gitu, di situ kan mulai berkembang, terus ngeliat, oh dimarahin nih, ini nggak ada, oh iya, begitu udah dimarahin, terus ngeliat ini emang parah banget tanahnya, karena datang langsung kan, datang langsung terus sampai akhirnya nanam pohon sendiri di depan rumah, di komplek. Jadi memang apa ya, nggak perlu menurutku mikir rumit dulu, mikir banyak, oh tapi itu kayaknya kurang ini, terus takut salah pas macam, udah lakuin dulu. Dari situlah kita akan belajar, dari situlah akan ketahuan kita sebenarnya niat beneran atau niat musiman. Itu dari situ kalau menurutku gitu. Terus akhirnya nggak jadi cuma takut dimarahin donatur, takut dimarahin anak cucu kalau ada. Monggo Pak.
Oke, ini jawaban personal juga ya Mbak Monik. Kalau saya itu karena saya dari sononya emang saya suka tanaman, saya hobi nanam. Ya. Tapi benar pada saat awal, kalau hobi nanam itu karena personal saya suka nanam gitu ya. Artinya kalau mati ya sudah saya rawat, saya openi, kalau mati ya sudah nanti saya ganti. Tapi berbeda sekali pada saat itu ada target nanam. Nah itu karena ada yang memberikan donasi seperti tadi Mbak itu bilang. Ya, ada yang memberi donasi jadi ada target nanam, dan situ memang betul seperti yang Mbak Monik bilang, diuji betul ya, karena kita ada ada rasa takut, ada rasa mangkel, ada rasa kecewa, ada macam-macam itu muncul di situ kan. Nah, muncul di situ. Dan kita belajarnya dari situ, dan saya terus terang itu belajar banyak dari teman-teman komunitas di komunitas Resan Gunung Kidul itu. Saya kira teman-teman sebagian itu sudah kenal ya kan dengan Mas Edi Patmo itu. Saya belajar dari situ. Kami semua belajar dari situ. Apa yang dilakukan adalah ya sudah, kalau nanam itu adalah resikonya memang mati, gitu kan. Nanam itu adalah resikonya memang nanti akan dibabat orang. Kalau orang itu merasa tidak butuh atau malah tanaman yang kita tanam dianggap mengganggu, itu mengganggu. Ini nanam beringin di pematang saya, ini ganggu saya jalan dan sebagainya, dibabat. Ini ada yang nanam beringin ini di sini. Beringin yang jenis daunnya disukai kambing saya babat untuk kambing saya. Ada, itu fakta di lapangan kita jumpai hal-hal seperti itu. Mangkal sekali di awal, marah, segala macam ini kayak nggak tahu diri dan sebagainya, udah ditanam-tanam susah-susah, boro-boro dirawat, ini malah dicabut, dibabat dan sebagainya. Ada rasa seperti itu muncul, gitu. Tapi ramah-ramah, yaitu belajar ya teman-teman Resan, anak buahnya Mas Edi Patmo sendiri di Gunung Kidul, itu yaitu untuk penyikapan yang baik. Penyikapan yang baik ya sudah, nanam itu resikonya memang dibabat oleh orang yang tidak tahu dan tidak sadar, atau oleh orang yang kepepet butuh, atau oleh orang yang tidak peduli, tidak dirawat, resikonya mati. Ya kalau mati ya kita nanam lagi. Kalau mati ya kita nanam lagi. Pada akhirnya apa? Kita belajar dari nanam, kita belajar sumelah. Sumelah itu adalah bahasa lain ikhlas tadi Mbak Monik bilang. Itu ya sudahlah, kita nanam lagi kalau memang itu sudah dicabut orang, kita tanam lagi. Ya kita kuat-kuatan aja, kuat nyabut-nyabutnya apa kuat nanam-nanamnya. Orang yang nyabut dengan orang yang nanam mesti kuat. Kita usahakan kuat kita lah. Cabut ya tanam lagi, cabut tanam lagi, cabut tanam lagi tempat lain. Kayak gitu. Jadi pada nanam-nanam itu ada pelajaran spiritualnya juga ternyata kan. itu saya kira sisi lain yang penting sekali untuk bisa kita gali dari situ. Terima kasih Pak Agus dan Mbak Monika. Jatuh cinta ya Pak. Nanam resikonya mati, jatuh cinta resikonya patah hati kan. Tapi terus jatuh cinta sampai pada akhirnya kita cinta sama cintanya. Gimana ya gitu kan? Cinta sama cintanya. Jadi kalau mau ditolak, mau gagal, mau apa ya udah kita cinta sama cintanya. Mungkin itu ya, mungkin itu akhirnya gitu. Padahal aku juga nggak bisa kayak gitu ngomong doang. Oke, kalau versiku mungkin karena aku aku kan sudah melakukan penanaman sekitar 7 tahun yang lalu. Jadi ketika aku menanam pohon dan kita manfaatkan musim hujan, ya udah kita tanam sebanyak-banyaknya dengan pikiran ini 50% hidup, 50% mati. Jadi kayak sudah ada resiko yang akan kita ambil. Tapi ketika pohon itu yang survive, yang bertahan di alam, melewati musim hujan, musim kemarau, survive 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun yang udah tumbuh, itu ada rasa puas ketika kita, dulunya aku nanam ini lahan kosong loh,
sekarang sudah banyak pohon yang 5 tahun sebelumnya aku tanam, dan itu membuat motivasiku makin gede lagi dan memanfaatkan musim hujan untuk nanam lagi dengan tetap resiko yang tadi 50-50, karena kita nggak mungkin di Semboroto itu nggak mungkin kayak musim kemarau kita coba siram mengandalkan air yang ada di sana gitu. Karena ya tadi balik adanya kekeringan. Nah, satu motivasi juga ketika nanam, teman-teman juga tanya nih, nanam sekarang nanti kapan ya hasilnya? Aku bilang hasilnya bukan untuk kita, hasilnya untuk mungkin nanti anak cucumu yang akan datang ke sini, itu untuk mereka. Jadi bukan ya ikhlasnya tadi. Jadi tindakan kita yang sekarang ini ya paling minimal mungkin untuk masa tua kita nanti, paling minimal. Selebihnya itu untuk keturunan kita, ke anak cucu kita, bangsa kita, dan untuk kepentingan banyak orang, itu sih. Jadi mungkin itu motivasi yang selalu tertanam di aku pribadi ya, selama bekerja di Malang di bagian penanaman. Tuh. Oke, masih adakah yang mau bertanya di sini? Kita mungkin sudah mendekati waktunya. Ada yang mau nanya lagi? Atau sharing tentang pengalaman pribadinya mengenai gimana sih kita menjaga bumi? Oke, seru mana ya, nanya jangan aneh-aneh, sumpah deg-degan aku. Halo, selamat sore. Terima kasih banyak ya. Jadi saya bisa nerima sebenarnya kalau tanggung jawab secara personal dan niat yang baik itu sangat penting. Tapi mungkin ini saya cuma mau sharing.